Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Di hari ini kembali kita akan berjumpa untuk belajar di semester yang pertama tahun pelajaran 2020-2021. Dan di hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita. Setelah sekian lama kita ada di rumah karena pandemi COVID-19. Dan hari ini sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa. Dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang dibanggakan, di pagi hari ini kita akan belajar IPS. IPS pada semester ganjil. Hari ini kita akan memulaikan materi baru. Namun sebelumnya, untuk menyegarkan pemikiran kita, baik anak-anak yang baru masuk di kelas 7 SMP Negeri 1 Beo. Hari ini Ibu akan menyegarkan kita semua dengan satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini ada hubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada seseorang yang naik roket, dia akan terbang kemana? Pasti akan ke luar angkasa. Nah, kemudian ketika kita belajar ada di ruangan. Apakah itu kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Yaitu materi ruang dan interaksi antar ruang. Baik, kita akan mulaikan. Anak-anakku siap di rumah, siap dengan buku, dengan pensil, atau ballpoint. Kita akan siap menerima materi. Karena materi ini pasti pada akhirnya akan ada evaluasi. Mari kita akan mulai. Materi kita adalah ruang dan interaksi antar ruang. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah siswa mendapatkan materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Ketiga, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik anak-anakku, mari kita perhatikan materi kita yang pertama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bumi, tempat manusia dan makhluk hidup tinggal. Akuarium, tempat ikan tinggal. Ruang kelas, tempat siswa belajar. Ketika kita semua manusia dan makhluk hidup tinggal, kita tinggal di bumi. Itu secara keseluruhan. Dan akuarium bagian dari ruang yang berisi air sebagai tempat tinggal sebagian ikan. Sementara ruang kelas tempat siswa belajar. Sekarang, apa sih pengertian ruang? Sekali lagi, apa sih pengertian ruang?
Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Coba adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi ini ada seseorang yang mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sementara ada juga sebagian orang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jika seperti itu, apa pengertian dari interaksi antar ruang? Dari gambar yang kalian perhatikan tadi, apa pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, pergerakan barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, pergerakan ini, jika pergerakan orang dilakukan, orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah mobilitas penduduk. Jadi, jika orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka dikatakan mobilitas penduduk. Nah, jika barang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, maka barang itu membutuhkan transportasi. Sedangkan informasi, ketika informasi ada dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya informasi pandemi COVID-19 dari pemerintah pusat diinformasikan bahwa kita semua harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Itu informasi dari pusat sampai di pelosok desa. Itulah pergerakan informasi yang disebut dengan komunikasi. Itu sebabnya interaksi antar ruang melibatkan pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Wilayah A dan wilayah B memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan sesuatu. Mungkin saja wilayah A berada di pegunungan yang memiliki tanah yang subur, sementara wilayah B berada di pesisir pantai yang menghasilkan banyak ikan. Oleh sebab itu, harus terjadi interaksi. Wilayah A membutuhkan ikan, sementara wilayah B membutuhkan sayur. Perhatikan gambar yang kedua. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, atau kelebihan sayuran, kekurangan ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran, atau kelebihan ikan, sedikit sayuran. Nah, dan wilayah C surplus ikan minus sayuran. Jika dilihat dari gambar ini, ketika akan terjadi interaksi antara wilayah A ke wilayah B, karena jaraknya terlalu jauh, maka wilayah A beralih ke wilayah C, karena ikan yang dihasilkan oleh wilayah C dan sayur yang ada di wilayah C sama dengan yang ada di wilayah B. Oleh sebab itu, ada alternatif
bagi wilayah A untuk berada di wilayah C. Karena jarak yang ditempuh pasti jauh. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang pedagang ikan dari wilayah A ke wilayah B. Ketika seorang pedagang akan menjual ikan, dia dari wilayah A ke wilayah B. Nah, ketika di tengah jalan atau tiba di tengah jalan, ada jalan yang rusak. Untuk menghemat waktu, seorang pedagang ini kembali lagi. Karena jalan rusak, dia memilih kembali ke wilayah asalnya dan mencari wilayah lain untuk berjualan, seperti pada gambar sebelumnya. Karena jaraknya jauh, maka cari jarak yang lebih dekat. Baik anak-anak, dari pengertian ruang, interaksi antar ruang, penyebab terjadinya interaksi antar ruang, ada beberapa karakteristik yang berbeda. Sekarang ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau disebut komplementari, di mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Seperti pada awal tadi, ketika wilayah A memiliki banyak sayuran tetapi sedikit ikan, dan wilayah B memiliki banyak ikan tetapi sedikit sayuran, maka terjadi saling melengkapi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Berikutnya, yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seperti pada gambar sebelumnya juga, ketika wilayah A dan wilayah B memiliki jarak yang agak jauh, atau ada sesuatu yang terjadi, kerusakan jalan atau kerusakan jembatan, maka wilayah A memiliki alternatif untuk datang ke wilayah C. Karena hasil yang diproduksi di wilayah C sama dengan yang ada di wilayah B. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability, yakni ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jadi kemudahan transfer. Ada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Misalnya terjadi perbaikan jalan yang baik, ataupun ada alat transportasi yang lebih lancar. Itu menghubungkan satu daerah asal dan ke daerah tujuan. Itu yang disebut dengan kemudahan transfer. Baik anak-anak, dari pembahasan tadi, dari materi yang sudah disampaikan tadi, mulai dari pengertian ruang, interaksi antar ruang, kemudian penyebab terjadinya interaksi antar ruang, dan yang terakhir adalah kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Mudah-mudahan saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona, kita saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan. Ketika hari ini kita belajar di rumah,
Mari kita persiapkan semuanya dan mengharapkan kepada orang tua untuk menjadi guru di rumah masing-masing. Baik anak-anakku, materi kita hari ini akan kita lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang, pada materi selanjutnya. Namun hari ini ada tugas yang akan dikerjakan di rumah. Nanti tugas ini akan dijemput oleh Ibu sebagai guru mata pelajaran IPS. Tugas pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sekali lagi, tugas kita di rumah hari ini, pertama, jelaskan pengertian ruang. Jelaskan pengertian ruang. Kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Mudah-mudahan tugas ini bisa dikerjakan, karena ini sebagai bahan evaluasi bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mohon pendampingan orang tua bagi anak-anak. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Salam sehat. Selamat pagi.